lagu pembuka nomor 160 ada Bakti. Untuk lagu pembukaan silakan Bu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, tes. Lumayan kan? Ya, untung dulu sound system tugas saya. Sudah Pak? Sudah. Selamat sore Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih. Selamat sore. Saya senang pada sore hari ini bisa melantik pengurusan baru ME. Itu ikut ME dulu saya mungkin tahun 86, 87 yang sudah lama sekali waktu bagi Kedal Sanggau, dan saya pribadi melihat bahwa peran ME itu sangat dibutuhkan dalam situasi sekarang ini. Saya mohon maaf karena tidak bisa koordinasi sebelumnya. Saya tanggal 1 ikut Kedawisan Bukti Parang, tanggal 2 saya ke Jakarta, rencana tanggal 3 akan pulang, tapi sudah lama saya ingin bertemu dengan Menko Perekonomian Erlangga Sutarto. Tiba-tiba waktu yang ada tanggal 4, daripada saya pulang tanggal 3, tanggal 4 kembali ke Jakarta, maka kemarin saya bertemu dengan menteri itu. Ternyata anaknya yang DPR RI juga dari sekolah Katolik, SMP SMA Katolik. Pulang tadi, lalu tadi agak terlambat karena makan siang bersama Pak Sintang, dan jam 3 baru selesai makan siang tadi.
tidur agak ngantuk sedikit. Tapi bagaimanapun kita bisa berkumpul di sini, tentu harapan kita bahwa keputusan yang baru ini bisa membuat peran dari ME ini lebih tingkatkan lagi sehingga banyak keluarga-keluarga bisa kita selamatkan. Dan dulu ada istilah keluarga retak masyarakat rusak gitu. Jadi peran keluarga itu sangat penting dan tidak kalah dengan masalah yang lain. Mari pada kesempatan ini kita berdoa terutama untuk pengurus yang baru, berdoa juga bagi para orang yang pernah ikut ME agar dalam kebersamaan, dalam berjalan bersama-sama bisa berperan ME ini lebih menonjol lagi, lebih dirasakan banyak. Dan tentu kita juga berdoa secara khusus bagi pengurusnya supaya mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan harapan kita. Baik, sebelumnya mari kita mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kekurangan, agar doa-doa yang akan kita panjatkan pada kesempatan ini khususnya untuk ME kita didengar oleh Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah dan Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Semoga kami selalu waspada dan siap sedia menyambut kedatangan kerajaan-Mu dengan tetap bertekun pada tugas kami, tugas dan panggilan kami masing-masing. Dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Apa? Ngalangi. Bacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka tetap meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis di dalam Mazmur kedua. Anakku, aku telah memperanakan engkau
pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum Yesus ditangkap, menderita, bahkan
dihormati beberapa kali dalam pertemuan dia beri sinyal kepada para muridnya bahwa suatu ketika dia juga akan pergi meninggalkan mereka. Dan dalam konteks ini tentu para murid yang sangat dekat dengan Yesus bertanya, kalau Yesus pergi apa nasib kita? Ini hal yang wajar dan lumrah. Dan Yesus mengatakan, saya harus pergi, karena saya kalau tidak pergi, bagaimana saya menyelamatkan kalian? Dan bagaimana Yesus pergi dengan meninggalkan dunia ini? Dan pada zaman Yesus, kepercayaan mereka hidup kekal tidak menyeluruh pada setiap orang Yahudi. Sama sekarang, kepercayaan akan hidup kekal semua bangsa percaya, kecuali mungkin orang komunis nggak percaya karena ada nyawa, ada hidup kekal. Tapi pada umumnya lain kan percaya bahwa hidup kekal. Tapi bagaimana hidup kekal itu dicapai, bagaimana jalan ke sana, itu masih misteri. Dan dalam konteks ini Yesus mengatakan, saya pergikan jalan, di rumah Bapakku banyak tempat, jadi kalian jangan gelisah dan sebagainya. Kuncinya adalah percaya kalian dengan saya. Jadi konteksnya. Dan memang Bapak Ibu, dalam hidup kita sering juga kita menghadapi hal seperti itu. Kemana? Bagaimana nasib saya? Kalau saya menghadapi masalah, saya pernah agak berdebat dengan orang, kalau ketua kita tak dengar Tuhan itu gimana? Gitu. Apa masih percaya dengan Tuhan? Nah, bagi saya tidak bisa. Kita tidak bisa ngatur Tuhan. Kalau Tuhan sampai bisa diatur, itu bukan Tuhan namanya. Terhadap Tuhan kita hanya pasrah. Ya udah, kita ingin keinginan, tapi urusan di tangan Tuhan, karena hidup kita di tangan Tuhan. Tapi kalau kita marah, kalau Tuhan tidak mengabulkan permintaan kita anggap Tuhan itu seperti gubernur, mungkin bupati, mungkin ya kan, pimpinan kita tidak mengabulkan. Konteksnya kalau kita percaya dengan Tuhan, konteksnya tentu kalau berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan rohani, berhubungan dengan rohani, berhubungan dengan kekal. Di dunia ini memang tidak ada yang sempurna. Coba Bapak Ibu, kalau saudara Bapak Ibu yang kanker dengan, gimana kita menghadapi? Bawa ke dukun tidak bisa juga. Februari yang lalu Pastor Dori koma hampir 4 tahun di Belimbing meninggal. Coba kalau kita berhadapan dengan seperti itu, kalau konteks kita tidak percaya dengan Tuhan, jangan buruk yang kita dapat. Jadi dalam konteks Yesus mengasih anaknya, muridnya itu, akulah jalan kepada kehidupan. Itu pun tidak jelas bagi para murid apa maksudnya. Nah, maksudnya adalah terakhir kita mengatakan siapa yang percaya, orang tidak mungkin sampai kepada Tuhan kalau tidak percaya dengan saya. Intinya adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi konteksnya lebih luas. Yang saya mau katakan adalah dalam hidup kita selalu kita bertanya, saya ini kemana? Siapa yang ingin saya? Bagaimana saya bisa mengatasi masalah saya? Nah, Yesus mengatakan saya pergi menjauhkan rumah Bapa. Akhirnya, tidak semua masalah dunia ini selesai. Enggak. Masalah perkawinan ini saya sangka di mana-mana terus ada, ya kan? Saya jadi istri ini pun sering masih diminta prestasi. Yaudah, kalau harus menderita bisa terima menderita. Tapi penderitaan kita punya arti untuk perlu hidup kekal. Jadi selalu setiap konteks masalah, kalau kita berhadapan dengan jalan buntu, ingat ada hidup kekal. Ingat Tuhan menyiapkan rumah bukan di dunia ini, tapi ketika dia mati masuk surga dan disiapkan tempat di sana. Tanpa kita hubungkan dengan konteks itu, kita akan mengalami jalan buntu. Orang kenapa ngisap narkoba? Karena disangka narkoba itu bisa jadi masalah. Memang kalau minum dia fly, dia happy, habis bukan obat kembali ke masalah. Jadi bukan selesai. Mengumpulkan duit banyak-banyak, banyak contoh juga tidak menyelesaikan masalah dunia ini. Dapat jabatan tinggi juga tidak menyelesaikan masalah. Kebahagiaan yang mereka inginkan bisa tercapai. Kebahagiaan karena apa? Karena kebahagiaan sesungguhnya adalah hidup bersama Bapa di surga, dan jalannya adalah percaya dengan Yesus sebagai surga kebenaran. Mari Bapak Ibu ini kita renungkan, bukan berarti bahwa kita meremehkan situasi yang kita hadapi. Tentu kalau kita berhadapan masalah dengan segala otak, dengan kemampuan kita mencoba menyelesaikan secara manusiawi, secara intelektual, secara duniawi. Tapi suatu ketika kita harus mengatakan, ya udah deh, aku serahkan ini dengan Tuhan. Aku tidak bisa lagi, tapi percaya
Tuhan tetap mencintai saya, tidak mencintai saya di dunia ini, tapi Tuhan juga mengharapkan saya berbahagia ketika Tuhan memanggil saya melalui kematian. Mari Bapak Ibu, ini kita renungkan. Selanjutnya mari kita bersama-sama mengikuti upacara pengukuhan kepengurusan ME kita yang baru ini. Monsinyur yang terhormat, Romo, Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan mengikuti misa perutusan koordinator Mary S. Encounter District 11 dan rekan karyanya periode 2023-2026. Ada 4 bagian di dalam misa ini. Yang pertama, pemanggilan koordinator dan rekan karyanya. Yang kedua, pernyataan kesanggupan pengurus baru. Kemudian yang ketiga, itu adalah janji kesediaan. Dan yang keempat, doa dan berkat. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama. Bagi Bapak Ibu Koordinator ME dan rekan karya pengurus yang akan dilantik dan diberkati, namanya disebut berdiri dan maju berbaris menghadap ke altar. Romo Eklesial, Romo Yohanes Thomas Maria Puji Nur Cahyo CM. Romo Tim, Romo Widiatmoko CP, Romo Robertus Heru OMI, Kordis Eklesial Pasutri Yopinus Jelayan Anastasia Endang Dwi Purwati, Pasutri Tim Pasutri Silvinus Sution Dwino Prita untuk pilar komunitas, Pasutri Petrus Tanggus Regina Abbas untuk pilar weekend, Sekretaris Distrik Pasutri Albertus Ciu dan Maria Sutiani, kami sendiri di sini, Pasutri Suryadi Atong Teresia, Bendahara Distrik Pasutri Frans Silvanus Linardo Maria Penny, Pasutri Aris Supratman Lucia Erna Widyastuti, Staf relasi Pasutri Alexander Romporan dan Ibu Claudia Ani, Pasutri Stefanus Paras Agung dan Ibu Nimade Chandra Sanjani, Staf IT Pasutri Franciscus Masri dan Ibu Francisca Yuniati, Staf Komunikasi dan Publikasi Pasutri Yakobus Julian Nelis dan Ibu Rini Olivia, Pasutri Yohanes Maharyadi dan Ibu Emilia Febrianti, Pasutri Patricius Jansen dan Ibu Susana Setianingsih, Staf Usaha Pasutri Sulaiman Kwe dan Ibu Japli Keng, Pasutri Julius
Julie dan Ibu Teresia Diana, Pasutri Franz Antonius Auladin dan Ibu Magdalena Daling, Pasutri Yakobus Ratu Anik dan Ibu Helena, Pasutri Pilis Kanisius dan Ibu Eviliana, Pasutri Timotius Feriadi dan Ibu Susanti, Koordinator Paroki Katedral, Pasutri Sengli dan Ibu Meni, Paroki Gembala Baik Senghi, Pasutri Antonius Budi Susanto dan Ibu Herkulana Susanti, Paroki Santa Cecilia, Pasutri Alexander Rombonang dan Ibu Claudia Ani, Paroki Bunda Maria Jeluju, Pasutri Yakobus Julian Snelly dan Ibu Rini Olivia, Paroki Keluarga Kudus, Pasutri Franz Silvanus Linardo dan Ibu Maria Penny, Pasutri Sokian Deni, Paroki Santa Agustinus, Pasutri Anton dan Ibu Liliosa Maria, Paroki Hieronymus, Pasutri Ardianus Simatupang, Setia Weria Sitompu, Pasutri Hervin Yosef Anita, Paroki Stella Maris, Pasutri Stefanus Paras Agung Nimade Chandra Sanjani, Paroki MRPD, Pasutri Aristo Aris Mawardi Sri Suharni, Paroki Santo Fidelis Ambawang, Pasutri Adi Intan Haryanja. Demikian susunan pengurus untuk Marriage Encounter Distrik 11 Keuskupan Agung Pontianak. Ini ada semua ada itu saya kasih. Saudara-saudari koordinator ME dan rekan karya pengurus ME yang akan dilantik, sebelum saya melantik saudara-saudari, jawablah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan saya ini. Bapak Ibu koordinator ME dan rekan karya pengurus ME yang terkasih, bersediakah saudara untuk dilantik menjadi koordinator ME dan rekan karya pengurus ME untuk masa bakti periode 2023-2026? Ya, saya bersedia. Maukah saudara-saudari berjanji untuk tetap setia dalam pelayanan ini setiap saat? Ya, saya berjanji. Apakah saudara-saudari bersedia berkorban demi kepentingan komunitas ME dan umat Allah yang saudara-saudari layani sesuai dengan tugas yang saudara-saudari terima? Ya, saya bersedia. Apakah saudara-saudari bersedia bekerja sama sebagai satu tim dan lebih memuliakan Allah daripada memuliakan diri sendiri? Ya, saya bersedia. Maukah saudara-saudari berjanji untuk menjaga dan memelihara keutuhan serta kesatuan pengurus di dalam semangat kasih Yesus Kristus? Ya, saya bersedia. Apakah saudara-saudari bersedia untuk terus-menerus dibina dan saling membina serta membina diri sendiri bagi kepentingan komunitas ME dan umat Allah dan kemuliaan kerajaan Allah? Ya, saya bersedia. Apakah saudara-saudari bersedia untuk memelihara iman Katolik serta taat kepada hierarki Gereja Katolik?
Ya, saya bersedia. Kalau demikian, ucapkanlah janji kasihan saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat Allah. Di hadapan Allah serta seluruh umat yang hadir di sini, saya berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugas saya sebagai koordinator distrik ME bergantian dalam pengurus ME selaras dengan kemampuan saya. Saya akan menggunakan waktu, tenaga, pikiran, dan talenta yang beragam kepada saya demi perkembangan ME dan kesejahteraan keluarga di distrik Pontianak. Karena itu, saya akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan mendampingi saya dalam menjalankan tugas suci ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita telah mendengar kesediaan dan janji koordinator ME dan rekan karya pengurus ME dalam menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Marilah kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah, Engkau mengetahui pikiran dan hati manusia. Pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini untuk menjadi pelayan umat-Mu, maka sudahlah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk menerima tugas pelayanan suci ini. Semoga mereka dapat memanfaatkan pengetahuan dan talentanya untuk menunaikan tugas sebagai koordinator ME dan rekan karya pengurus ME dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah mereka dalam menjalankan tugas pengabdiannya. Berilah mereka rahmat-Mu dalam setiap sikap dan perbuatan, dan dibimbing dalam terang ilahi Roh Kudus-Mu dalam setiap kata dan pikiran. Berilah mereka kesanggupan, karena tanpa Engkau mereka tidak dapat berbuat apa-apa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, Allah itu selalu setia. Dia akan menakwani saudara-saudari, meneguhkan hati saudara-saudari terhadap segala godaan dan pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja yang kudus, saya meneguhkan saudara-saudari dalam jabatan masing-masing, dan berkat Allah menyertai saudara-saudari dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Koordinator ME dan rekan karya pengurus ME yang terkasih, kami turut gembira dengan saudara-saudari pada hari pelantikan ini. Mulai saat ini, saudara-saudari menjalankan tugas dan pelayanan suci sebagai koordinator ME dan rekan karya pengurus ME. Semoga Kristus
jalan kebenaran dan hidup selalu menyertai saudara-saudari. Amin. Demikian upacara pembukaan kepengurusan ME 3 tahun mendatang sudah selesai. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Orang miskin, timbang dan buta semuanya diundang ke perjamuan Tuhan. Mengingat itu, beranilah kita memanjatkan doa bersama kepada Bapa di surga. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa mendampingi Sri Paus, para uskup dan para imam, agar mereka menerima segala cobaan dan kesulitan dengan iman, bahwa Tuhan menjunjung yang kecil dan memperkaya yang fakta. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para petugas gereja, semoga Allah Bapa menjaga petugas gerejanya agar mengikuti jejak Yesus yang lemah lembut dan rendah hati dalam melayani umat-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Allah Bapa menerangi para pemimpin bangsa agar jangan mengambil tindakan-tindakan demi kepopuleran diri, melainkan demi kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kami yang tergabung dalam komunitas ME, semoga Allah Bapa semakin menyatukan kami dalam kasih-Nya dan membuat kami tetap setia dan menghayati janji perkawinan yang baru kami perbaharui, sehingga dapat menjadi pasutri yang terberkati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita dengan segenap kita aturkan segala syukur, tensi dan doa-doa kepada Tuhan. Terlebih kita doakan mereka yang menitipkan doa kepada kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria, Bunda Putramu dan Bunda kami umat manusia ke surga. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. 229. dan anggur karyanya, cinta dan Tuhan Rasulnya. Semoga berkenan padamu, limpahkan karya kasih-Mu.
Berdoa saudara-saudara serta temanku dan temanmu mengenang kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang merupakan buah karya kami dalam menanggapi anugerah-Mu. Semoga perjamuan ini menghidupkan dan menghidupi kami berkat kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus, sepertilah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan. Kami memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai, dan demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengundangkan mana kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kudus Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan curahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, karena perjanjian baru dan kekal yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang. Ini amat rasa, lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Amin.
dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diikut jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus Agus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berkata, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai di sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang masuk ke dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang masuk ke dunia, kasihanilah kami.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Dan saya tidak merasa kau datang kepada saya, tetapi katakanlah saja, maka saya akan sembuh. Amin. Sebelah sini. Baptis 435. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga tubuhnya yang telah kami terima sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Monsinyur dan romo-romo perseberan, terima kasih atas misa pelantikan putusan pada hari ini yang telah kami terima. Untuk acara yang berikutnya, sambutan dari Ketua Panitia untuk Pak Sutri, Pak Sofyan, dan Denny dipersilakan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Yang mulia dan kami hormati Bapak Uskup Agung Pontianak, para pastor, para panitia WEMEA 68, Pak Sutri peserta WEMEA 68, Ketua Kordis, Kormet, partisan semua angkatan yang terlibat dalam kegiatan ini, serta para undangan yang tidak kami sebutkan satu persatu dalam membantu kegiatan ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan, kita bisa bertemu dalam ruangan di PSE Keuskupan Agung Pontianak ini dalam rangka pertama, perayaan Ekaristi Misa Pelutusan Koordinator ME Distrik 11 dan rekan kerjanya periode 2023-2026 pada hari ini Jumat 5 Mei 2023. Dalam kesempatan ini tadi Bapak Uskup sudah memberikan janji kepada kita semua yang sudah ditugaskan, semoga kita dapat menjalankannya dengan baik sesuai dengan kehendak keluarga, kehendak kita, dan kehendak Tuhan. Yang kedua, Bapak Uskup kiranya juga akan memberikan penguatan dan arahan kepada Pak Sutri yang mengikuti kegiatan ME ini yang dilaksanakan mulai tanggal 5 sampai 7 2023 di gedung PSE Keuskupan Agung Pontianak, yang pesertanya hanya 2 saja, Romo. Pak Uskup dan Romo, ya, 2 Pak Sutri saja kami dapat. Ketiga, beberapa catatan atau kendala yang kami alami perlu diketahui oleh Bapak Uskup. Sangat sulit kami para panitia untuk mencari Pak Sutri untuk ikut serta dalam kegiatan ME ini. Kami sudah door to door mendatangi mereka, baik yang di kota, di setiap paroki, maupun yang di kampung-kampung, di Senakin, di Rasau Jaya, di Ambawang, dan setiap paroki didatangi lagi, termasuk Romo Budi mendatangi umat kita. Jadi lingkungan-lingkungan Pak Uskup, ya banyak yang